Terima kasih Ibu, mohon izin melaporkan Ibu Sekdis terkait dengan usulan penetapan kebutuhan pegawai khususnya pada jabatan fungsional yaitu pengelola sumber daya air dan juga penata laksana sumber daya air. Adapun Ibu, landasan hukumnya seperti tertera dalam layar itu terkait ini ya Bu ya, ada beberapa peraturan atau landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20, kemudian PP Nomor 11 PP Nomor 17 tahun 2020, kemudian juga PP Nomor 49 tahun 1 tahun 2020 tentang Anjap ABK dan PKBKN Nomor 9 tahun 2022. Adapun langkah-langkah atau kinerja yang sudah kita lakukan yaitu terdiri dari menghitung analisis kebutuhan SDM, proyeksi kebutuhan, kemudian analisis persediaan ya Ibu, kemudian proyeksi persediaan, kemudian juga menyusun perencanaan SDM. Di mana tahapan penyusunan kebutuhan ASN ini seperti tercantum dalam PKBKN nomor 9 tahun 2022 ya Ibu, yaitu tahapannya terdiri dari penyusunan analisis jabatan, kemudian penyusunan analisis beban kerja, kemudian peta jabatan dan pengusulan kebutuhan ASN kepada biro organisasi ya Bu ya, kemudian penyampaian usulan kebutuhan ASN juga kepada biro organisasi yang biasanya disertai dengan des ya Ibu, kemudian dibuatkan berita acara, kemudian juga pada akhirnya dibuatkan analisis kebutuhan ASN dan penyusunan pertimbangan teknis kebutuhan ASN. Biasanya ini dilengkapi dengan struktur organisasi dan kemudian tupoksi dinas. Mohon izin Ibu, dari Dinas Sumber Daya Air saat ini mengalami seperti yang Ibu ketahui mengalami perubahan SOTK sesuai Pergub nomor 17 tahun 2024 ya Ibu. Jadi kemarin itu terdapat pergantian nomenklatur bidang sehingga begitupun juga dengan penetapan kebutuhan khususnya jabatan fungsional ya Bu ya, mengalami beberapa perubahan dan kami telah menyusun Ibu dokumen-dokumen Anjap ABK terkait dengan jabatan pengelola sumber daya air dan juga penata laksana sumber daya air baik dalam jenjang jabatan terampil dan juga keahlian. Ini salah satunya Bu yang tertampak di layar adalah jabatan pengelola sumber daya air ahli muda. Kemudian setelah itu Bu, kami juga telah merangkum kebutuhan-kebutuhan formasi setelah dibuat Anjap ABK-nya Bu ya terkait jabatan-jabatan ini. Maka yang dibutuhkan adalah sekitar 53 ya Ibu, sekitar ini. Kemudian kami sampaikan ke biro organisasi disertai juga dengan sebaran untuk distribusi kebutuhan jabatan fungsional baik di bidang maupun di UPTD. Di sebelumnya Ibu, untuk jabatan fungsional pengelola sumber daya air ahli pertama ini tidak ada di UPTD, namun untuk tahun 2025 ini kita mencoba mengusulkan terkait dengan ahli pertama ya untuk jabatan keahlian ahli pertama pengelola sumber daya air. Selanjutnya Ibu, kami juga telah menyusun peta jabatan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat baik di bidang Ibu terdapat 4 bidang yaitu irigasi, kemudian bidang sungai pantai, kemudian juga bidang situ embung, waduk dan air baku dan juga bidang sistem strategi. Kemudian untuk UPTD juga telah dibuat Ibu peta jabatannya khususnya untuk jabatan-jabatan fungsional bidang sumber daya air tersebut. Kemudian kami juga Bu telah menyusun proyeksi kebutuhan jabatan fungsional bidang sumber daya air untuk 5 tahun ke depan, termasuk juga Ibu yang akan mengalami pensiun. Pejabat saat ini ada kurang lebih 16 ya pejabat desetting ahli muda ya Ibu. Nah itu juga kita sudah memproyeksikan Ibu untuk yang akan pensiun seperti itu. Kemudian Ibu setelah kami menyusun, kami juga mengusulkan ke biro organisasi khususnya ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat usulan informasi ini. Kemudian setelah beberapa kali kami mengadakan diskusi dan juga koordinasi dan diakhiri dengan ini Bu pembuatan berita acara kebutuhan formasi jabatan, maka kemudian setelah disetujui kami mengusulkan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum ini sebagai instansi pembina jabatan fungsional Ibu bidang sumber daya air melalui dengan mengajukan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Setelah itu Ibu
tindak lanjut atau dari surat usulan yang kami sampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Ibu, itu kami mendapat rekomendasi terkait formasi jabatan fungsional yang kita usulkan. Jadi pada intinya semua disetujui seperti itu, Bu, baik untuk jenjang keahlian dan juga untuk jenjang keterampilan. Kemudian setelah itu, Ibu, kami juga menyampaikan ke Sekretaris Daerah atas rekomendasi yang telah kami terima dari Kementerian PU terkait dengan usulan formasi ini, dan ditindaklanjuti, Bu, oleh Sekretaris Daerah yang khususnya dari Biro Organisasi mengajukan permohonan penetapan atau rekomendasi dari Menpan RB yang itu tertanggal 21 Maret 2025, Ibu. Jadi disampaikan sesuai dengan usulan yang kami usulkan sebelumnya. Selanjutnya, Bu, alhamdulillah sekitar di tanggal 5 bulan Juli 2025 surat dari Menteri Pan RB terkait persetujuan kebutuhan jabatan fungsional, Bu, di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk ini, Bu, jabatan fungsional penata laksana sumber daya air dan juga pengelola sumber daya air. Jadi semuanya itu berjumlah 70, Ibu. Jadi untuk penata laksana sumber daya air yang jenjang keterampilan, ya, Bu, ini sekitar 12 formasi. Kemudian untuk jenjang keahlian yaitu pengelola sumber daya air sekitar 58 formasi. Jadi semuanya 70 formasi. Demikian, Ibu, alhamdulillah kita sudah mempunyai formasi yang baru untuk jabatan fungsional pengelola sumber daya air. Nah, Ibu, sehubungan dengan adanya perubahan SOTK Dinas Sumber Daya Air, pada saat ini kemarin kami menyusun terkait penyusunan tupoksi dari salah satu bidang, yaitu bidang sistem strategi dan pengelolaan sumber daya air. Terdapat beberapa tugas, Bu, sehingga ternyata tugasnya itu melebihi gitu dari beban yang kita hitung sebelumnya. Jadi kemungkinan, Ibu, ada satu formasi dari UPTD Ciliwung Cisadane yang akan kami alihkan formasinya ke bidang sistem strategi. Mungkin demikian, Ibu, laporan. Mohon arahan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Agustin yang sudah menyampaikan laporannya proses penyusunan kebutuhan ASN di Dinas Sumber Daya Air, khususnya tadi mengenai jabatan fungsional, ya, yang lebih lengkapnya. Prosesnya sudah dilaksanakan dan alhamdulillah sudah selesai lah, boleh dikatakan seperti itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Agustin dan tim juga karena sudah melaksanakan ini, dan kami berharap kita harus selalu melaksanakan penyusunan ini, gitu ya. Perhitungannya dan penyusunannya dilakukan secara berkala, minimal itu 1 tahun sekali, dan ketika dinamika terjadi di dinas seperti itu, karena ini dinas teknik. Mudah-mudahan hasil penyusunan dan perhitungan ini nanti betul-betul dapat sesuai dengan kebutuhan dari dinas, sehingga dinas nanti didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dinas sumber daya air. Mungkin demikian, Bu Agustin. Terima kasih laporannya. Terima kasih, Bu Sekretaris Dinas, arahan dan masukannya. Sama-sama, sukses. Amin, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pejabat fungsional pengelola sumber daya air Ahlinda, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan terkait rekapitulasi analis kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat, ya, pada pejabat fungsional. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan bahwa saat ini kita, maksudnya Dinas Sumber Daya Air, mempunyai beberapa formasi pengelola sumber daya air itu baru saja disetujui dengan nomenklatur yang baru, sehingga kami juga menganalisis kebutuhan-kebutuhan terutama yang akan yang sudah mencukupi penetapan angka kreditnya dari yang jenjang seharusnya itu, ya, jenjang ahli media yang akan dituju, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini dapat kita lihat, Bapak Ibu, mungkin yang akan saya cermati adalah Pak Wandi Suwandi, mohon maaf, Bapak sampai dengan SKP tahun 2024
mendapatkan angka kredit konversi yaitu sekitar 37,5 ya, dengan nilai yang sangat baik, sehingga jumlah penetapan angka kredit Bapak sampai dengan tahun 2000 mungkin sampai triwulan 2 ini sudah tambah lagi ya Pak ya, karena ini sampai dengan tahun 2024 yaitu 200 angka kredit, di mana untuk mencapai promosi atau kenaikan jenjang ke ahli media itu membutuhkan angka kredit sebesar 200 Bapak Ibu. Jadi yang dapat kita lihat yang sudah mencukupi adalah Bu Eni, kemudian Pak Wandi ya Bapak Ibu, kemudian juga Pak Doni. Nah, ada beberapa juga Bu Yuliana kebetulan sudah pensiun. Nah, jadi Bapak Ibu mohon dapat diperhatikan untuk siap jabar Bapak Ibu terkait usulan penetapan angka kredit konversi di masing-masing akun siap jabar seperti itu. Mohon izin Pak Wandi, saya menggunakan akun siap jabar Bapak. Bapak ini di dalam akun ini penetapan konvensi angka kredit ini Bapak belum mengusulkan yang tahun 2024 ya Bapak. Nah, kita mencoba buat pengajuan ya Bapak Ibu. Periode usulan kita ambil yang SKP tahun 2024. SKP tahun 2024 Bapak itu bernilai sangat baik ya Bapak ya. Nah, di sini juga disampaikan apakah Anda mempunyai atau memperoleh ijazah yang belum dipergunakan atau untuk penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar. Kebetulan Bapak ada tapi belum mendapatkan legalisasi ya Pak ya dari BKD, jadi masih menunggu. Nanti ini nanti akan tetap harus dibuat ya Pak. Jadi setiap tahun itu harus dibuat SKP 1 tahunan, dan juga kalau di periode triwulan 1 sekiranya Bapak Ibu akan naik jenjang itu juga harus dibuatkan. Tetapi kalau masih lama kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat itu cukup di 1 tahunan seperti itu. Nah, kita ini tidak dulu aja ya Pak ya, karena belum ini ya Pak ya, belum ada legalisasi terkait pencantuman gelar. Nah, kita klik preview ininya Pak. Nah, berdasarkan preview konversi ini Bapak Pak Wandi sudah mencukupi ya Bapak, seperti yang tertera di sini untuk naik naik jenjang seperti itu. Kalau pangkat Bapak sudah untuk 4A juga sudah bisa Pak, tapi Bapak sekarang saat ini 3D ya Pak? 3D. Jadi Bapak saat ini berdasarkan hasil nilai konvensi angka kredit itu dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi teknik pengairan ahli media dan pangkat di golongan ruang pembina 4A. Tapi sebelum naik pangkat jadi harus naik jenjang dulu. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini diusulkan ya Pak ya? Usul konversi seperti itu. Nanti ini dilengkapi, nanti sudah dilengkapi, disubmit, nanti akan ada penetapan angka kredit seperti itu ya Bapak. Kemudian Bapak perlu sampaikan juga bahwa untuk pengusulan, karena tadi Bapak sudah cukup ya Pak, seperti yang kita lihat di sini sudah cukup sudah cukup ya tadi 200 ya Pak ya, sudah 200. Nah Bapak itu nanti ada di periode selanjutnya Pak, di tanggal 1 sampai dengan 14 September akan dibuka Pak ya, untuk Bapak Ibu juga mungkin nanti menjadi perhatiannya Bapak Ibu untuk aware sama penetapan angka kreditnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada surat pemberitahuan periode pengusulan uji kompetensi pengangkatan dan atau kenaikan jenjang dan pengusulan pengangkatan dalam jabatan fungsional. Itu juga termasuk ini ya Pak, promosi dalam hal ini untuk ke ahli media, karena ahli media setingkat dengan jabatan administrator ya. Seperti itu. Nah, adapun berdasarkan surat edaran Sekda bahwa untuk dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional atau naik jenjang itu harus berada pada jabatan yang memenuhi nilai job personal yang dipersyaratkan serta minimal berada pada kotak 7 atau box talent 7 seperti itu untuk dapat diusulkan. Nah, adapun Bapak Ibu untuk menjadi perhatian tadi terutama ya Pak Wandi itu di tanggal masuk ke gelombang 3 ya penginputan usulan calon peserta. Jadi Bapak 1 sampai dengan 14 September nanti kalau ini kan harus menginput beberapa dokumen ya Pak ya nanti. Jadi nanti kita akan berkoordinasi ya Pak ya. Jadi nanti berdasarkan penetapan angka kredit tadi Bapak sudah mencukupi untuk diusulkan menjadi jenjang ahli media seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu Pak Wandi. Cukup ya Bapak. Nah kemudian nanti setelah itu Pak akan sama Pak, jadi ada double assessment sebelum ini tuh, jadi double assessment lagi untuk kenaikan jenjang. Jadi sama seperti tadi
tapi beda itu untuk kenaikan jenjang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti kita mengusulkan berdasarkan formasi yang ada. Formasi untuk ahli media itu ada 5 ya Bapak Ibu di dinas. Kemarin juga dari rekan Bapak Ibu Bu Heni dan Bu Pak Doni itu sudah mengajukan. Nah nanti juga jadi Bapak yang diujikan dalam double assessment itu selain ini apa? Jadi ada apa? Double assessment itu terdiri dari soalnya manajemen sosial kultural, kemudian juga kompetensi teknis dan juga melihat dari box talent Bapak Ibu. Jadi 7 paling ini tuh ya Pak untuk bisa direkomendasikan seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu berupa hasil akhir dari rangkaian double assessment itu berupa direkomendasikan atau tidak untuk diusulkan ke mengikuti uji kompetensi di instansi pembina Bapak Ibu. Jadi memang mungkin tadi Bapak Ibu izin sudah mengikuti double assessment kurang lebih seperti itu Bu yang tahapan satunya ya, itu yang mensoskul yang tadi itu, kemudian nanti ada kompetensi teknis seperti itu, jadi soal-soalnya terkait dengan teknik pengairan seperti itu, dan kemudian juga melihat dari nilai box talent Bapak Ibu seperti itu. Mungkin sampai situ Ibu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Kalau talent yang tadi barusan Ibu asesmen itu bisa langsung ini biasanya berapa lama masuk ke sistem ini? Biasanya sih 2 bulan Pak kalau itu, tapi kalau tergantung juga dengan kebutuhannya Pak biasanya, tapi biasanya sih yang standar kurang lebih 2 bulan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mohon dapat diperhatikan terkait dengan tadi ya, mungkin ini kan tahun 2024 ya Pak ya terakhir. Nah ini Bapak Ibu ini tuh secara manual, namun nanti tadi seperti itu Bapak Ibu caranya untuk masuk ke akun Siap Jabar Bapak Ibu, nanti klik layanan kepegawaian, di situ nanti diklik konversi seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Cukup. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Pak atas harinya dengan Bapak Nova Merdianov ya Pak ya. Bapak mengajukan permohonan mutasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan ke Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Betul. Berdasarkan surat lamaran yang disampaikan oleh Bapak dan telah diterima oleh kami, Bapak akan berminat untuk menduduki jabatan teknisi pengelolaan sumber daya air. Kebetulan kita coba cek ya Pak ya, karena formasinya ada sebetulnya, cuma kita perlu cek kembali nanti. Nah ini Bapak ya di PT Jabatan Dinas, jadi di bidang situ umum, waduk dan air baku ya Bapak, teknisi dalam jabatan teknisi pengelolaan sumber daya Provinsi Jawa Barat. Ada ya Pak ya, dengan kebutuhan Pak, formasinya masih formasi 4 dan budgeting masih kosong kebetulan karena ada yang pensiun ya Pak ya, atau purnabakti. Kemudian Bapak saya ingin mengecek juga terkait dengan pengajuan mutasi Bapak di mutasi itu ya Pak ya. Nah Bapak mohon izin ada beberapa kelengkapan yang harus ini ya Pak ya dilengkapi oleh Bapak. Saya ingin mengecek juga bahwa sudah sejauh mana ya Bapak ini terkait dengan pengajuan mutasi ini Bapak. Kelengkapan berkasnya satu adalah surat permohonan mutasi, ini sudah kami terima ya Pak ya, tadi berupa surat lamaran dan juga lampiran-lampirannya. Kemudian SK kenaikan pangkat, SKP 2 tahun terakhir ini sudah langsung ini ya Pak terintegrasi. Kemudian surat keterangan bebas temuan dari inspektorat Bapak sudah ini, coba saya lihat ya Pak ya. Iya Bapak sudah ya. Baik, jabatan sebelumnya adalah pengadministrasi perencanaan program ya Pak ya. Kemudian surat usul mutasi nanti dari kami ya Pak ya, sudah kami memberikan surat penempatan persetujuan ya dari ke BP2D Provinsi Jawa Barat. Kemudian analisis jabatan dan ABK ya, anjab ABK dari kami ya Pak dalam jabatan teknisi pengelolaan sumber daya air. Kemudian juga Bapak harus memenuhi juga anjab ABK dari jabatan sebelumnya itu perencanaan program ya Pak ya. Kemudian nanti surat persetujuan mutasi menunggu surat dari kami dulu ya Pak ya, seperti itu. Kemudian nanti Bapak juga harus melengkapi surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas atau tugas belajar atau ikan dinas. Kemudian surat pernyataan tidak sedang dalam proses dan menjalani hukuman, ini dari perangkat daerah asal ya Pak ya,
seperti itu Bapak. Nanti kalau sudah semua, nanti Bapak tinggal submit ya Bapak, diajukan, nanti selesai dan kirim. Kemudian proses mutasi atas permintaan sendiri ini biasanya nanti Bapak setelah selesai semua berkas dilengkapi dalam mutasi ini, nanti dari BKD Provinsi Jawa Barat biasanya menyampaikan undangan dalam bentuk nanti untuk kegiatan wawancara yang biasanya sih melibatkan dari atasan langsung atau dari kami kepala bidang situ umbung dan umbung waduk dan air baku, mungkin dari Bapak nanti atasan langsung Bapak sebelumnya seperti itu. Mudah-mudahan dilancarkan Pak proses mutasi atas permintaan sendiri antar perangkat daerah. Bagaimana Pak, ada tanggapan? Untuk saat ini cukup Bu, dikarenakan saya harus menyelesaikan kekurangan berkas-berkasnya. Insya Allah minggu ini bisa diselesaikan. Baik, terima kasih. Kami tunggu Bapak. Nanti kami juga akan segera membalas itu surat penempatan. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan pola pengembangan karir diagonal dan horizontal khususnya untuk PNS ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu. Adapun pola pengembangan karir bagi PNS melalui regulasi atau dasar hukum, yaitu berdasarkan Permenpan RB nomor 22 tahun 2021 yang menjadi payung hukum nasional untuk pola karir PNS. Hal ini sebagai bagian dari sistem manajemen talenta dan juga sistem informasi ASN Bapak Ibu. Kemudian ruang lingkupnya mencakup jenis jabatan, dalam hal ini jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan kemudian jabatan fungsional, profil PNS, kemudian standar kompetensi, serta jalur karir yang mencakup 3 arah utama, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal Bapak Ibu. Kemudian definisi dari pola karir itu sendiri adalah jalur pengembangan bagi karir PNS yang tersusun secara terstruktur Bapak Ibu. Adapun dasarnya melalui kompetensi, kemudian kualifikasi dan juga kinerja dari seorang PNS. Mengapa ada pola pengembangan karir ini dibuat dalam punya regulasi tersendiri, yaitu tujuannya adalah menciptakan kepastian, profesionalisme serta juga efektivitas manajemen ASN. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, bahwa pola pengembangan karir PNS ini terdiri dari 3 jenis pola karir. Yang pertama adalah secara horizontal, yaitu seorang ASN bisa berpindah jabatan ke jabatan setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok. Misalnya jabatan administrator, kemudian jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Kemudian pola pengembangan karir selanjutnya adalah secara vertikal, di mana seorang ASN dapat promosi ke jabatan yang lebih tinggi, yaitu dalam jabatan kelompok yang sama, yaitu jabatan administrator dan jabatan fungsional serta jabatan pimpinan tinggi. Pola karir selanjutnya adalah secara diagonal, yaitu seorang ASN dapat dipindahkan ke jabatan yang lebih tinggi antar kelompok, misalnya dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa pola pengembangan karir ini diawali dengan penyusunan rencana pengembangan karir. Menurut PKBKN nomor 28 tahun 2020 terkait elemen penilaian meliputi yang pertama adalah penilaian kompetensi. Dari situ sendiri terkait dengan pendidikan dan pengembangan kompetensi yang dimilikinya ya, terkait diklat dan juga sertifikasi lainnya. Kemudian sejarah karir, kemudian penilaian kinerja yang mungkin kita sering mengisi ya, itu terkait dengan kinerja yang kita buat videonya di TRK Bapak Ibu ya, di aplikasi TRK Bapak Ibu. Kemudian wawancara berbasis kompetensi dan evaluasi 360, yaitu terkait umpan balik dari berbagai pihak yang juga kita isi di TRK Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir penyusunan rancangan karir juga terkait dengan rencana dikembangkannya pola karir per 5 tahun dalam peta jabatan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, adapun prinsip penyusunan dari pola pengembangan karir ini adalah prinsip kepastian bahwa PNS sebagai seorang PNS kita mengetahui jalur karir yang bisa ditempuh setelah menempuh syarat tertentu. Jadi untuk kenaikan jenjang atau kenaikan ataupun promosi itu pasti Bapak Ibu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah prinsip penyusunannya adalah profesionalisme Bapak Ibu, itu mendorong pengembangan kompetensi dan juga kinerja dalam karir.
Bapak Ibu, ini dapat kita lihat aspek tadi ya, berbagai aspek terkait dengan pola karir horizontal dan pola karir diagonal. Yang tadi ini pengertiannya bahwa pola karir horizontal yaitu perpindahan jabatan dalam level atau jenjang yang sama tetapi berbeda fungsi atau unit kerja. Kemudian pola karir diagonal terkait perpindahan jabatan ke level atau jenis jabatan berbeda, misalkan dari fungsional ke struktural. Ini tadi juga fokus perluasan pengalaman dan keterampilan untuk pengembangan karir horizontal dan juga untuk karir diagonal pengembangannya ke peran strategis dan kepemimpinan. Ciri-cirinya dapat Bapak Ibu baca di sini. Kemudian ada salah satu contohnya untuk pengembangan karir horizontal adalah misalkan analis SDM, jabatan analis SDM aparatur bisa berpindah ke analis perencanaan pelaporan, kemudian pengadministrasi umum ke pengadministrasi keuangan. Tujuan dari pola karir horizontal dan pola karir diagonal itu pada intinya membentuk pegawai adaptif dan fleksibel Bapak Ibu, menambah wawasan antar lintas bidang untuk horizontal, kemudian untuk karir diagonal memanfaatkan potensi pegawai di jabatan yang lebih strategis, mobilitas lintas jabatan, dan meningkatkan kepemimpinan. Dan untuk karir horizontal itu menambah juga atau sebagai bekal promosi jabatan. Demikian Bapak Ibu paparan terkait pola pengembangan karir diagonal dan horizontal. Mudah-mudahan buat ini ya sangat singkat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami atau bisa dapat terinformasikan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau yang akan disampaikan, mungkin Bapak Ibu Boleh bertanya? boleh, Ibu Tri silahkan. Bu, adakah contoh mengenai jabatan yang lintas kelompok? Lintas kelompok. Baik, untuk jabatan lintas kelompok tadi Ibu Tri, misalkan dari jabatan administratif dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, kemudian atau fungsional jabatan fungsional ahli utama ke jabatan pimpinan tinggi ya Bapak Ibu, atau dari jabatan ahli media itu bisa juga dipromosikan. Kemudian melalui jalur diagonal sesuai kompetensi dilakukannya pola pengembangan karirnya ada syarat-syarat tertentu ataupun kompetensi tertentu dan sesuai prosedur yang berlaku. Mungkin itu Putri. Apakah sudah cukup jelas? Cukup. Terima kasih Ibu. Baik, Bu Ika. Terima kasih, menarik sekali terkait pola pengembangan karir diagonal dan horizontal ini. Saya ada sedikit pertanyaan Bu. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir oleh ASN? Baik, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Adapun faktor-faktor pengembangan karir yang menjadi faktor-faktor pengembangan karir seorang PNS adalah yang pertama dari kualifikasi pendidikan dan juga kompetensi pegawai. Kualifikasi pendidikan ini dapat dilihat dari jenjang S1 atau S2 dan kemudian pengembangan kompetensi yang dimilikinya, misalnya sertifikasi atau pernah mengikuti juga terkait diklat dan pengembangan kompetensi, misalkan teknis baik diklat teknis, baik diklat manajerial dan juga baik diklat fungsional. Kemudian faktor lainnya adalah kebutuhan organisasi, di mana kebutuhan organisasi ini didasarkan dari analisis jabatan dan juga analisis beban kerja Bapak Ibu. Jadi setiap jabatan itu pasti di dalam suatu perangkat daerah mempunyai pasti perhitungannya dilalui dari penyusunan ajak ABK seperti itu. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi lainnya untuk pengembangan karir PNS adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam pengembangan kompetensi ini tentu saja ada regulasi pengembangan kompetensi dari terutama dari Kementerian Agama. Mungkin itu Bu Ika bisa ini ya menjawab pertanyaan dari Bu. Terima kasih banyak atas informasi ini Bu. Coba belajar Bu. Terima kasih Bu Ika. Bapak Ibu yang lainnya sudah cukup. Baik Bapak Ibu, mohon izin terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf ganggu. Saya duduk Bu. Bagaimana Mas? Silakan. Iya, saya ingin mengajukan cuti tahunan untuk faktor cuti tahunan. Itu keperluan. Saya mengurus anak saya pindah sekolah. Cuti tahunan. Terus cuti tahunan itu 12 hari ya untuk dalam 1 tahun harus bagi PNS.
Nah, Bapak kita akan mengajukan cuti berapa hari? 3 hari Dengan alasan, mengurus anak saya pindah sekolah. oh baik, Bapak sudah berkoordinasi juga dengan atas nama hakim Bapak? Sudah Bu, saya sudah berkoordinasi dengan Bu Syafis. Oh baik, dan beliau mengizinkan ya Pak ya? Iya Bu. Baik, Bapak ada beberapa langkah-langkah dalam proses pengajuan cuti ya Pak ya. Pertama adalah form pengajuan cuti ya, form permintaan dan pemberian izin cuti ya Pak. Jadi Bapak nanti mengajukan, nanti saya kirim ya Pak ya. Iya. Nanti di sini nama, jabatan nanti diisi. Kemudian alasannya Bapak tadi cuti tahunan, alasan cuti tahunannya karena apa? Di sini ketik ya Pak dimasukkan. Kemudian selamanya tadi 3 hari, mulai tanggal berapa sampai berapa. Kemudian nanti di sini dicek cuti tahunan ya. Kemudian nanti ditanda tangan bisa secara ini ya Pak, manual ataupun secara TTR. Lebih baik secara TTR aja, nanti Bapak masuk ke Sidebar ya Pak ya. Sudah ke Sidebar melalui akun Bapak. Nanti selanjutnya akan ditandatangani oleh Ibu Sekretaris Dinas. Setelah proses cuti, permintaan dan pemberian cuti ditandatangani oleh Sekretaris Dinas, nanti kami dari tim fasilitator akan membuat surat izin cuti. Surat izin cuti dari Bapak yaitu cuti tahunan atas nama Bapak Joko ya Pak ya. Nanti ini disampaikan pemberian izin, ini maksudnya dari akun fasilitator dari akun fasilitator, kemudian ke Ibu Sekretaris Dinas dan akhirnya ke Kepala Dinas. Sudah disetujui ini ya Pak ya, sudah diketahui oleh Kepala Dinas. Nanti akan diajukan pengajuan cuti ini, tapi hanya bisa dilakukan dalam akun KIMOP, dalam aplikasi KIMOP fasilitator. Jadi tidak langsung oleh Bapak, tapi dari aplikasi KIMOP fasilitator. Nah nanti tinggal ditunggu saja Pak proses cutinya seperti apa, izin cutinya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak? Sudah cukup Jelas ya Pak? Ya, baik. Tinggal menunggu saja Pak, nanti kami tunggu yang tadi nanti saya akan kirimkan filenya untuk dilengkapi oleh Bapak dan diinput ke Sidebar. Jadi ya Pak ya? Iya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenis perilaku korupsi dan resiko korupsi dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis perilaku korupsinya yang pertama adalah suap. Contoh praktiknya adalah ASN menerima uang untuk mempercepat layanan publik yang diberikan. Resikonya adalah pidana penjara dan denda, kemudian pemecatan dengan tidak hormat. Kemudian gratifikasi yang dilarang. ASN menerima hadiah atau fasilitas terkait jabatan, dan resikonya adalah sanksi disiplin dan pidana, kemudian juga konflik kepentingan. Selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu seorang ASN menggunakan anggaran atau aset negara untuk kepentingan pribadi, dengan risiko adalah kerugian keuangan negara, kemudian pemecatan dan tuntutan pidana. Selanjutnya adalah tindakannya penyalahgunaan wewenang, di mana seorang ASN mengatur keputusan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Resikonya yang ditimbulkan adalah penyalahgunaan jabatan, sanksi pidana dan administrasi. Kemudian manipulasi pengadaan barang dan jasa, dengan tindak perilakunya adalah bahwa seorang ASN memarkup atau rekayasa tender dalam proses pengadaan barang dan jasa. Resiko yang ditimbulkan adalah kerugian negara yang besar, kemudian proyek gagal atau kualitas buruk, dan kemudian sanksi hukum. Selanjutnya adalah pemerasan, di mana seorang ASN meminta imbalan untuk layanan publik. Resikonya adalah laporan masyarakat ke KPK, kemudian tuntutan pidana. Yang terakhir adalah nepotisme dan konflik kepentingan, yaitu seorang ASN meluluskan rekrutmen atau promosi karena hubungan keluarga atau kepentingan politik. Resiko yang ditimbulkan adalah ASN tidak profesional, moral pegawai turun, kemudian kualitas pelayanan publik menurun. Kemudian katakan tidak pada korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak pada individu sebagai seorang ASN, tetapi juga merugikan negara dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, seorang ASN wajib menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Say no to korupsi. Terima kasih.